Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibudiah Zikrullah dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir B, Fakultas Usuluddin, Institut Ilmu Al-Quran Nur Yogyakarta. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Fatih Suryadilaga sebagai dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Ayat Kauniyah yang telah membimbing saya pada mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang tafsir ayat hewani. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 binatang kecil yang dijadikan Allah sebagai nama pada 3 surah di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu An-Naml yang artinya semut, yang kedua Al-Ankabut yang artinya laba-laba, dan yang ketiga An-Nahl yang artinya lebah. Apabila kita perhatikan secara seksama, 3 binatang kecil ini sangat mencerminkan kehidupan manusia. Seekor semut mampu mengumpulkan makanan untuk bertahun-tahun, padahal umurnya sendiri tidak lebih dari setahun. Ketamakannya yang begitu besar, seekor semut seringkali bisa membawa beban lebih besar daripada tubuhnya, padahal sesuatu itu tidak berguna baginya. Di sisi lain, Allah juga menyinggung pada surah Al-Ankabut ayat 41 yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahuinya. Rumah laba-laba adalah rumah paling lemah. Apapun yang berlindung pada sarang laba-laba akan hancur. Jangankan serangga yang beda jenis, pejantan laba-laba akan langsung dibunuh oleh betina laba-laba usai melakukan seksual. Telur-telur yang dihasilkan seringkali bersinggungan hingga sampai saling memusnahkan. Lalu, bagaimana dengan lebah? Di dalam Al-Quran, setiap apa yang dilakukan lebah itu sesuai dengan ilham Tuhannya, sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nahl ayat 68, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibuat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 68. Sarang lebah dibuat berbentuk persegi 6, bukan persegi 5 atau persegi 4, agar tidak terjadi pemborosan lokasi. Apa yang dikonsumsi lebah selalu yang baik, dan apa yang dihasilkan oleh lebah juga selalu yang baik. Lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan apapun yang tidak berguna, apa yang tidak berguna pada sarangnya itu selalu ia singkirkan. Bahkan lebah tidak bakal mengganggu kecuali ada yang mengganggunya. Sikap hidup manusia seringkali digambarkan pada hewan-hewan. Ada manusia yang bersifat seperti semut. Dia suka mengumpulkan harta, padahal itu tidak berguna baginya, dan juga tidak pula ia sedekahkan. Dan ada juga yang manusia suka mengumpulkan ilmu, banyak ilmu tetapi tidak diamalkan. Demikian perumpamaan seperti semut yang tamak. Di sisi lain, Nabi SAW mengibaratkan seorang muslim sejati itu seperti lebah. Setidaknya ada 3 poin, ada 3 ciri-ciri lebah yang diumpamakan seperti muslim sejati. Yang pertama, seekor lebah selalu mengkonsumsi yang baik-baik.
seekor lebah selalu mengkonsumsi dari saripati bunga. Begitu halnya seorang muslim. Seorang muslim harus mengkonsumsi yang baik-baik, yang halal, yang baik, bukan yang haram. Yang kedua, seekor lebah selalu menghasilkan yang baik seperti madu dan lilin. Madu sangat berguna bagi kesehatan, dan juga lilin seringkali digunakan oleh manusia untuk penerangan di waktu gelap. Begitu juga halnya seperti seorang muslim. Seorang muslim selalu menghasilkan yang baik-baik, selalu perbuatannya selalu terpuji, yang baik-baik, tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Dan yang ketiga, seekor lebah apabila ia hinggap di suatu ranting yang sangat lemah sekalipun, ranting itu tidak akan rapuh. Begitu halnya seperti seorang muslim. Seorang muslim dimanapun ia berada, ia tidak akan menimbulkan mudarat bagi orang di sekitarnya. Demikian perumpamaan seorang muslim seperti lebah. Mungkin kali ini hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar, mohon diambil hikmahnya saja. Saya Muhammad Ubudi Haziqurullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.